Yordania adalah salah satu negara paling spektakuler di Timur Tengah. Terkenal dengan situs arkeologi, seni Yordania yang memukau, pemandangan alam yang indah, dan kulinernya yang lezat. Negara ini merupakan rumah bagi beberapa kota tertua dan keajaiban alam di dunia. Yordania yang berbatasan dengan Suriah di utara, Irak di timur dan Arab Saudi di sebelah tenggara serta selatan oleh Arab Saudi, kemudian berbatasan dengan Israel di barat. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 16 mil, 26 km, di Teluk Aqabah, di barat daya, di mana Al-Aqabah satu-satunya pelabuhan Yordania. Yordania dikenal sebagai negara yang kaya akan sejarah, salah satunya melalui kota kuno Petra yang masih berdiri kokoh hingga kini, serta memiliki keajaiban alam berupa Laut Mati. Negara Arab yang terletak di utara semenanjung Arab di Asia Barat Daya ini, meskipun usianya relatif muda, berdiri di atas tanah yang syarat dengan peninggalan peradaban kuno. Berdiri sejak 1921 dengan Amman sebagai ibu kota, Yordania menjadi saksi sejarah panjang yang mencakup kerajaan-kerajaan seperti Moab, Gilead, dan Edom, serta situs-situs bersejarah lainnya. Berada di tengah padang pasir berbatu, Yordania berperan penting dalam kisah sejarah dan religi, khususnya dengan situs terkenal seperti Petra. Kota ini merupakan salah satu keajaiban yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dengan lanskap pesisir yang indah dan bentuk geografisnya yang unik, Yordania tidak hanya menarik bagi pencinta sejarah dan budaya, tetapi juga bagi mereka yang mencintai alam. Budaya dan politik Yordania. Luas wilayah negara ini 89.342 km persegi, dengan populasi penduduk tahun 2022 diperkirakan 10.998.531. Komposisi etnis, Yordanian 69,3%, Syrian 13,3%, Palestinian 6,7%, Egyptian 6,7%, Iraki 1,4%, Other 2,6%. Seperti banyak negara lain di Timur Tengah, bahasa resmi Yordania adalah bahasa Arab, sedangkan agama resmi Yordania adalah Islam. Mayoritas Islam Sunni. Dikutip dari Wikipedia tahun 2021, mayoritas penduduknya beragama Islam 97,1%. Minoritas Kristen 2,1%, lainnya 0,8%. Sistem pemerintahan Yordania. Sistem pemerintahan Yordania sebagai monarki konstitusional dan turun-temurun dengan bentuk pemerintahan parlementer. Dan Yordania dinyatakan sebagai bagian dari ummah Arab, bangsa. Raja tetap menjadi otoritas tertinggi negara dan memegang kekuasaan atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah pusat Yordania dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Raja, yang juga memilih kabinet. Menurut konstitusi, pengangkatan Perdana Menteri dan kabinet tunduk pada persetujuan parlemen. Kabinet mengoordinasikan pekerjaan berbagai departemen dan menetapkan kebijakan umum. Raja Yordania saat ini Abdullah II dengan Perdana Menteri Yordania Bishar Hassaneh. Sumber pendapatan Yordania. Yordania memiliki sejarah dan cerita yang menarik untuk diceritakan. Yordania tidak memiliki cadangan minyak yang signifikan seperti negara-negara Timur Tengah lainnya. Meskipun miskin minyak, Yordania memiliki kekayaan lain yang tak ternilai, yaitu warisan budaya dan sejarah yang diakui dunia. Yordania mengembangkan sektor pariwisata yang kuat berkat situs-situs arkeologi dan keindahan alamnya. Negara ini juga memiliki banyak situs arkeologi penting, seperti Petra yang terkenal dengan arsitektur uniknya yang diukir pada batu. Selain Petra, ada banyak kota kuno lainnya yang menyimpan sejarah peradaban manusia. Yordania juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti Laut Mati yang terkenal dengan kadar garamnya yang tinggi dan gurun Wadi Rum yang eksotis. Berdasarkan situs World Atlas, Yordania menempati peringkat 12 dari 15 negara Timur Tengah dalam hal kekayaan.
GDP per kapita Yordania sekitar 11.000 dolar Amerika. Lebih baik dibanding negara-negara di posisi bontot seperti Yaman, Suriah, dan Irak. Berikut 5 fakta menarik tentang negara Yordania yang kami rangkum dari berbagai sumber. Amman, kota tertua di dunia. Amman, jantung Yordania, telah berdiri kokoh sejak abad ke-13 sebelum Masehi. Dikenal sebagai Rabat Ammon pada masa lalu, kota ini terus berkembang dari permukiman kuno menjadi metropolis modern. Dengan arsitektur unik dan peran sentralnya di dunia Arab, Amman menjadi perpaduan menarik antara sejarah dan masa kini. Warna bendera memiliki arti spesial. Bendera Yordania terinspirasi oleh bendera yang dipakai selama pemberontakan Arab melawan Kekaisaran Ottoman pada masa Perang Dunia Pertama. Desainnya terdiri dari 3 garis horizontal berwarna hitam, putih, dan hijau, yang masing-masing melambangkan dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan Fatimiyah. Di sisi kiri bendera terdapat segitiga merah yang melambangkan dinasti Hashimiyah dan semangat perjuangan pemberontakan Arab. Ciri khas bendera Yordania adalah bintang berujung 7 yang berada di tengah segitiga merah tersebut, simbol yang mengandung makna ganda. Bintang ini mengacu pada 7 ayat pertama dalam Quran dan juga menjadi simbol persatuan bangsa Arab. Ada juga interpretasi lain yang mengaitkan bintang ini dengan 7 bukit yang menjadi lokasi pendirian Amman, ibu kota Yordania, yang menambah kedalaman makna pada simbol nasional ini. Petra, keajaiban dunia yang memukau. Diukir langsung ke dalam tebing batu merah lebih dari 2000 tahun lalu oleh bangsa Nabatean, Petra, yang sering disebut kota batu, adalah salah satu keajaiban dunia yang paling menakjubkan. Selain keindahan alamnya yang spektakuler, Petra juga merupakan bukti nyata dari peradaban kuno yang pernah maju di Timur Tengah. Punya laut mati yang penuh manfaat. Laut Mati, titik terendah di bumi, 400 m di bawah permukaan laut, membentang di perbatasan Yordania, Israel, dan Palestina. Terkenal dengan kadar garamnya yang tinggi. Danau ini memungkinkan pengunjung untuk mengapung dengan mudah dan menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Lumpur hitamnya yang kaya mineral juga populer dalam industri kecantikan. Sejarah Yordania. Perjalanan sejarah Yordania dari masa kuno hingga terbentuknya negara modern seperti sekarang dibagi dalam beberapa fase. Fase Yordania kuno. Pusat peradaban letak geografis Yordania yang strategis di kawasan Bulan Sabit Subur, membuatnya menjadi titik temu berbagai peradaban kuno. Kawasan ini sangat subur dan menjadi pusat perkembangan pertanian dan perdagangan. Wilayah Yordania pernah menjadi bagian dari beberapa kerajaan kuno seperti Edom, Moab, Ammon, dan yang paling terkenal adalah kerajaan Nabatean dengan ibu kotanya Petra. Yordania juga pernah berada di bawah pengaruh peradaban-peradaban besar seperti Mesir kuno, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Masing-masing peradaban meninggalkan jejak yang kaya dalam budaya dan arsitektur Yordania. Masa transisi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah Yordania masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Yordania menjadi bagian penting dari Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Perang Salib wilayah ini, kemudian menjadi arena perang salib dan berhasil direbut kembali oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan selama berabad-abad, Yordania berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Menuju kemerdekaan. Perang Dunia Pertama membawa perubahan besar di kawasan Timur Tengah, termasuk Yordania. Setelah perang, Yordania menjadi wilayah mandat Inggris dan dikenal sebagai Transjordania. Pada tahun 1946, Transjordania memperoleh kemerdekaan penuh dan berganti nama menjadi Kerajaan Hashemite Yordania.
Yordania modern. Sejak kemerdekaan, Yordania terlibat dalam berbagai konflik regional, terutama konflik Arab-Israel, dan Yordania berusaha berperan aktif dalam upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Di masa modern saat ini, Yordania menghadapi berbagai tantangan seperti masalah pengungsi Palestina, keterbatasan sumber daya alam, dan perkembangan politik di kawasan. Meskipun menghadapi tantangan, Yordania terus berupaya mengembangkan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikianlah sekilas tentang Yordania, negara yang mungkin tak dikenal sebagai raksasa minyak, namun memiliki kekayaan yang tak ternilai di bidang sejarah dan peradaban. Dari megahnya Petra, indahnya Laut Mati, hingga jejak-jejak peradaban kuno yang begitu mendalam, Yordania mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi pada warisan budaya dan sejarahnya yang luar biasa. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk melihat nilai-nilai lain dalam sebuah negara, serta semakin menghargai keberagaman warisan dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.